Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi di video pembelajaran dari Teguh Ginanjar Channel. Di video kali ini kita akan belajar menggambar flora, fauna, dan alam benda yang merupakan materi mata pelajaran seni budaya untuk SMP kelas 7. Alam merupakan sumber belajar yang tidak akan pernah habis untuk digali. Keanekaragaman flora dan fauna dapat menjadi sumber inspirasi dalam menggambar. Selain flora dan fauna, benda-benda alam juga dapat dijadikan sumber inspirasi dalam menggambar. Burung merupakan salah satu fauna yang sering digambar dengan menggunakan berbagai macam teknik dan bahan. Burung hong merupakan salah satu contoh fauna yang sering menjadi objek batik di pesisir pantai Pulau Jawa. Motif burung hong ini mendapat pengaruh dari Cina. Di bawah ini adalah beberapa gambar burung yang sering digambar menjadi objek atau motif baik pada ukiran kayu maupun motif batik di atas kain. Perhatikan beberapa gambar berikut. Pada hakikatnya, seni merupakan suatu ekspresi, gagasan, atau perasaan manusia yang diwujudkan melalui pola dan menghasilkan karya yang bersifat estetis dan bermakna. Dalam dunia seni, terdapat beberapa cabang, salah satunya adalah seni rupa, dan di dalam seni rupa sendiri diajarkan tentang cara menggambar. Pengertian menggambar. Gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Gambar sudah dikenal masyarakat sejak zaman purba. Pada saat itu, gambar sering dihubungkan dengan aktivitas manusia dan roh leluhur yang dianggap memberi keberkahan dan perlindungan. Bagi manusia purba, gambar tidak sekedar sebagai alat komunikasi untuk roh leluhur saja, tetapi juga memberikan kekuatan dan motivasi untuk dapat bertahan hidup. Menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik semata, tetapi juga mental. Aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar, sedangkan mental berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dalam melakukan aktivitas menggambar memerlukan media, alat, serta bahan yang senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Jika pada zaman purba manusia menggambar dengan menggunakan bahan yang tersedia di alam, maka pada zaman sekarang peralatan menggambar telah diproduksi oleh pabrik sebagai komoditas ekonomi. Manusia melalui menggambar dapat menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi. Jadi, menggambar merupakan salah satu sarana untuk mengekspresikan diri. 2. Objek menggambar. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Kekayaan flora, fauna, dan alam benda merupakan objek yang dapat digambar. Keindahan flora, fauna, dan alam benda merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. 3. Komposisi. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu simetris dan asimetris. Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Benda yang berwarna gelap memiliki kesan lebih berat daripada benda yang berwarna terang. Penguasaan komposisi penting sebelum melakukan aktivitas menggambar. Penguasaan ini akan membimbing dan mengarahkan susunan objek dalam menggambar. Beberapa contoh komposisi dalam menggambar dapat dilihat pada gambar berikut ini. 4. Teknik menggambar. Teknik menggambar adalah sebuah goresan tangan yang dituangkan pada sebuah media yang berasalkan dari ide, gagasan, pokok yang dimilikinya. Pada teknik menggambar, diawali dengan cara sederhana dan mudah dilakukan, yaitu menggambar desain atau sketsa, dilanjutkan dengan menambahkan komposisi,
proporsi, dan keseimbangan yang baik pada gambar tersebut. Beberapa tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar sebagai berikut. 1. Mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. 3. Menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. 4. Memberikan dimensi gelap, terang baik hitam putih atau berwarna. 5. Memberikan kesan untuk latar belakang. Pertama kali menggambar sebaiknya tidak perlu tergesa-gesa untuk memiliki kemiripan bentuk sesuai dengan objek yang digambar. Kamu harus berlatih dan sabar sampai menguasai bentuk dasar bagian-bagian dari objek yang digambar. Mulailah berlatih dari bentuk flora, fauna, dan benda buatan manusia yang paling sederhana dan bisa digambar. A. Teknik menggambar flora. Menggambar flora atau tumbuh-tumbuhan dapat memberikan pemahaman tentang keanekaragaman, keindahan, dan keunikan objek flora yang ada di lingkungan sekitar. Flora memiliki banyak jenis dan bentuknya. Bagian-bagian flora dapat digunakan sebagai objek gambar, misalnya bentuk daun, bunga, dan buah. Bagian-bagian flora ini dapat digambar secara terpisah atau digabung menjadi satu rangkaian. Menggambar bunga Kamboja dan bunga mawar memiliki teknik yang berbeda walaupun sama-sama jenis bunga. Perbedaan ini disebabkan karakteristik kelopak bunga yang berbeda. Perhatikan langkah-langkah menggambar bunga Kamboja di bawah ini. Pertama, gambarlah bentuk lingkaran untuk pola bunga. Yang kedua, gambar kelopak bunga sesuai dengan bentuk aslinya. Kemudian yang ketiga, berilah warna pada hasil gambar bunga. Kemudian menggambar bunga mawar. Lebih sulit dibandingkan dengan menggambar bunga Kamboja. Perhatikan langkah-langkah menggambar bunga mawar di bawah ini. Pertama, gambarlah objek secara garis besar. Kemudian yang kedua, gambarlah kelopak dengan cermat sesuai dengan arah melingkar bunga. Yang ketiga, tentukan titik pusat bunga dan tempat batang yang bertemu dengan kelopak. Ini akan membantu menemukan posisi pusat bunga. Kemudian yang keempat, berilah arsiran atau warna agar lipatan dan tekstur gambar lebih berkesan hidup. Kemudian B. Teknik menggambar fauna. Fauna atau hewan memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada hewan yang berkaki 4 seperti sapi dan kambing. Ada hewan berkaki 2 seperti ayam dan bebek. Ada hewan yang hidup di air dan di darat. Ada juga hewan yang bersifat buas dan jinak. Setiap hewan memiliki bentuk badan berbeda-beda. Kamu bisa menggambar hewan mulai dari badannya, lalu kepala, kaki, atau cakarnya. Sketsa berupa bentuk-bentuk geometris akan membantu dan mempermudah dalam menggambar hewan. Perhatikan contoh langkah-langkah menggambar itik berikut ini. Pertama, buatlah gambar bentuk opal untuk badan. Yang keduanya, tambahkan bentuk kerucut untuk leher, kepala, dan ekor. Kemudian yang ketiga, berilah arsiran atau warna pada gambar itik. Kemudian C. Teknik menggambar alam benda. Menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk. Alam benda dapat terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk dari alam. Alam benda buatan manusia dapat berupa kendi, piring, mangkuk, gelas, dan beraneka ragam bentuk lainnya. Alam benda yang terdapat di alam seperti batu, batang kayu, air, dan awan. Pada saat menggambar bentuk, sebaiknya kamu memperhatikan hal-hal berikut ini. 1. Proporsi bentuk benda yang akan digambar. 2. Komposisi dalam meletakkan benda. Ketiga, cahaya yang menyinari objek gambar dan akan membentuk bayangan. 4. Penggunaan arsiran atau warna yang akan membentuk kesan bidang 3 dimensi. 5. Penggunaan latar belakang atau background.
Perhatikan contoh langkah-langkah menggambar piring dan cangkir berikut ini. Pertama, gambarlah bentuk silinder dan oval. Kemudian, kedua, buatlah setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring. Dan yang ketiga, sempurnakan gambar dengan menggunakan arsiran atau warna. 5. Alat dan media gambar. Sebagai sarana belajar menggambar, alat dan media memiliki banyak variasi dan macamnya. Kamu bisa menggunakan pensil dengan bahan grafit, pensil warna, ballpoint, dan krayon. Setiap alat dan media tersebut memiliki karakter yang berbeda. Beberapa macam alat dan media gambar sebagai berikut. 1. Pensil. Pensil dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pensil dengan tanda H dan B. Pensil H memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Pensil B memiliki sifat lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis tebal atau hitam pekat. Pensil H dan pensil B dibedakan dari segi tingkat kekerasan dan kepekatan hasilnya. Pensil H dan pensil B diberi tanda angka untuk membedakan jenisnya. Untuk pensil B, makin besar angkanya, makin lunak sifatnya dan semakin pekat hasil goresannya. Untuk pensil H, makin besar angkanya, makin keras sifatnya dan makin tipis hasil goresannya. Kemudian kedua, pensil warna. Pensil warna memiliki variasi warna yang banyak menghasilkan warna lembut. Peserta didik bisa menggunakan pensil warna untuk mewarnai gambar dengan cara gradiasi, yaitu pemberian warna dari arah gelap berlanjut ke arah lebih terang atau sebaliknya. 3. Krayon. Bentuk krayon ada dua jenis, yaitu pensil dan batangan. Kedua jenis bentuk krayon ada yang berbahan lunak dan ada yang berbahan keras. Krayon dengan bahan lunak tidak banyak mengandung minyak sehingga dapat dibalurkan dengan menggunakan tangan. Kesan warna yang dihasilkan dari kedua jenis krayon ini dapat menimbulkan kesan lembut maupun cerah. Keempat, pulpen atau ballpoint. Selain digunakan untuk menulis, ballpoint juga dapat digunakan untuk menggambar. Gambar yang dihasilkan memiliki karakteristik kuat dan umum berupa arsiran. Kemudian yang kelima, kertas gambar. Menggambar pada dasarnya membutuhkan kertas berwarna netral, putih, abu-abu atau coklat, dan dapat menyerap atau mengikat bahan pewarna. Kertas gambar yang dapat digunakan dengan berbagai alat gambar, misalnya kertas pada larang. Pastel khususnya memerlukan kertas dengan permukaan agak kasar, misalnya kertas karton. Nah, untuk tugasnya, setelah membaca konsep tentang gambar, flora, dan fauna, praktekkan sesuai dengan perintah di bawah ini. Buatlah gambar dengan memilih tema berikut. Pertama, flora. Kedua, fauna. Ketiga, alam benda. Buatlah gambar dengan tema sesuai pilihanmu dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, kerjakan di kertas gambar A3. Kedua, kerjakan berdasarkan pengamatan langsung terhadap objek yang dipilih. Kemudian yang ketiga, gambar diwarnai dengan pensil warna dan memiliki kesan gelap dan terang. Terima kasih. Jika ada materi yang kurang paham, silakan putar kembali video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa klik like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.